Masih selanjutnya, saudara, fasilitas kesehatan di Kota Bekasi penuh oleh antrean vaksin COVID-19. Pasien COVID-19 yang belum tertangani di instalasi gawat darurat terpaksa menunggu di tenda darurat. Sejumlah pasien COVID-19 yang belum tertangani di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, menunggu di tenda darurat. Tenda dibangun karena ruang penanganan pasien penuh setelah lonjakan kasus corona. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 menjadi alasan pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan pembatasan aktivitas mikro darurat. Ada rekan saya Francisco Donasiano di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Casbullah Abdul Majid. Sisko, apakah tenda ini juga merawat yang sudah terbukti terinfeksi corona, dan penanganan dengan tenda ini apakah di RSUD Bekasi saja atau ada di tempat lain, Sisko? Radi dan juga saudara, perlu kami garis bawahi adalah tenda-tenda kemudian yang darurat yang dibangun di halaman parkir dari RSUD Kota Bekasi ini merupakan tempat triase untuk pasien COVID-19 yang nantinya dalam hal ini adalah proses screening. Jadi apabila kemudian hasil PCR kemudian positif, akan dilihat lagi oleh tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Kota Bekasi, dan akan dilihat juga nantinya apabila kemudian positif gejalanya seperti apa, Radi dan juga saudara. Apabila kemudian gejalanya dalam gejala sedang hingga berat, maka akan langsung dirujuk ke ruang perawatan yang berada di gedung E. Sedangkan untuk pasien-pasien COVID-19 kemudian yang ternyata dengan gejala ringan ini dapat dialihkan ke lokasi lain atau dirujuk ke lokasi lain. Seperti contohnya adalah kemudian di puskesmas ataupun di Stadion Patriot, rumah sakit swasta, bahkan di rumah sakit tipe D. Jadi perlu digarisbawahi bahwa untuk tenda-tenda darurat yang berada di halaman parkir ini bukan untuk perawatan pasien COVID-19. Jadi hanya untuk mengantre proses screening sebelum nantinya dialokasikan atau dirujuk untuk ke ruang perawatan. Karena ini menjadi salah satu persoalan juga yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bekasi dalam penanganan kasus COVID-19. Kenapa? Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kemudian fasilitas kesehatan, salah satunya adalah di RSUD Kota Bekasi, mengalami overload atau kelebihan pasien seperti itu, Radi dan juga saudara. Dan dari pantauan kami juga banyak kemudian sejumlah ambulan yang datang memasuki kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, namun belum dapat kami pastikan bahwa seluruh ambulan ini membawa pasien COVID-19. Karena apa? Menurut hasil atau tanggapan dari pemerintah Kota Bekasi sendiri menyatakan bahwa tidak seluruh rumah sakit ini menangani kasus atau pasien COVID-19. Sehingga kalau dalam kasusnya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, setidaknya kapasitas untuk pasien umumnya masih ada atau tersisa sekitar 25% saja, Radi dan juga saudara. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana kemudian penanganan COVID-19 di Kota Bekasi, berikut adalah wawancara kami dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. 30% waktu saya cek ke sana ternyata orang kabupaten, non kota. 30% dari 2 tenda, belum yang di dalam. Itu 47%. Artinya sebenarnya rumah sakit kita kalaupun tinggi, bornya belum sampai 200%. Nah, karena kondisi itu sehingga membebani bor juga. Ketersediaan berdasarkan instruksi menteri, ya, bahwa rumah sakit yang ada swasta itu harus bisa menyediakan 40% dari kapasitas tempat tidurnya. Nah, kita juga mau nambahnya pemilahan dari hulu sampai dengan hilir. Terus demam, itu nggak perlu masuk ke rumah sakit. Cukup di puskesmas, tim turun ya di posko-posko RW itu. Tapi kalau nanti udah masuk kepada sesak napas, bisa di sini. Kalau ditemukan komorbidnya ada penyakit gula, ada penyakit jantung, ada penyakit paru, masa baru dibawa ke rumah sakit rujukan utama. Untuk menangani atau lonjakan pasien COVID-19 di RSUD Kota Bekasi, bahkan jumlah tenaga kesehatan ditambah dari total 1.750 tenaga kesehatan ditambah 50. Namun jumlah ini masih belum cukup sebenarnya, Radi dan juga saudara. Sehingga memang nantinya lokasi atau tenda yang dibangun saat ini yang kami pantau sudah ada 9 tenda ini, diharapkan dengan proses screening ini jumlah masyarakat kemudian yang dirujuk ke rumah sakit umum daerah ini dapat diisolasi di lokasi lain atau bahkan di rumah dengan bantuan atau panduan dari pihak puskesmas ataupun dinas kesehatan terkait dari masing-masing pasien tersebut. Radi.
Ya, Francisco, hari ini kita ketahui bersama baru saja pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya PPKM darurat. Namun itu baru berlaku 3 Juli nanti atau lusa nanti. Namun informasinya di Bekasi ini sudah ada kegiatan mikro darurat. Detailnya seperti apa? Apakah benar demikian? Ya, benar. Sudah dilakukan untuk PPKM darurat yang dilakukan di Kota Bekasi. Salah satu parameternya sebenarnya Radi dan juga saudara adalah tingkat keterisian dari rumah sakit. Salah satu contoh yang kita ambil adalah tempat kami melaporkan dari RSUD Kota Bekasi sendiri. Kalau kita melihat saja untuk kasus harian atau kasus aktif pada saat ini berdasarkan data dari corona.bekasikota.go.id, kasus aktifnya per hari ini mencapai 3.654 atau bertambah 1.016. Padahal menurut data yang kemudian dirilis oleh pemerintah Kota Bekasi untuk tempat atau perawatan isolasi pasien COVID-19 yang tersedia di Kota Bekasi ini hanya 2.107 unit saja, Radi dan juga saudara. Sehingga perlu juga adanya dilakukan PPKM mikro darurat yang menjadi parameter yaitu bed atau okupansi dari tempat tidur isolasi ataupun jumlah kemudian ketersediaan lahan makam. Mengingat bahwa kemarin juga dijelaskan juga oleh Wali Kota Bekasi bahwa sempat terjadi lonjakan angka kematian dalam sehari adalah 73 pasien COVID-19 yang meninggal. Kalau kita melihat apa kemudian PPKM mikro darurat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi adalah yang dilakukan ketika kemudian tim Satgas di tingkat RW menemukan adanya keluarga atau beberapa kepala keluarga dalam sebuah RT ini mengalami atau terpapar COVID-19 akan dilakukan lockdown. Tetapi lockdownnya tidak secara menyeluruh atau dalam satu RT langsung ditutup semua, Radi dan juga saudara. Hanya keluarga yang terpapar COVID-19 kemudian yang akan dilakukan proses lockdown. Sehingga untuk proses kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sehari-hari tetap berjalan lancar. Tetapi perlu dengan catatan keluarga yang kemudian dilakukan lockdown harus benar-benar sehat sebelum akhirnya status dari lockdown itu kemudian diangkat atau PPKM mikro darurat ini kemudian dihentikan di daerah masing-masing tersebut. Radi. Ya, meskipun masih besok lusa tanggal 3 Juli namun di Bekasi sudah diberlakukan PPKM mikro darurat karena mengingat membludaknya pasien COVID-19 dan tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah pasien COVID-19. Terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.